وسلام على من من كل شيء جمعنا وتوكلنا ونقول من بني آدم سلام كان حيا ويقوم يغفر لنا سلام صدق ربنا والدي وحمد وكما ربينا شرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والربيب لا تدرك شفاعته لكل أمر من العالم مقتئم ولا يصلي وسلم دائما أبدا النبي ببارك كل من يوابي 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 حسن العاقبة السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Al-Habsyi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sowan hadir di pusaran makam Mbah Wali Abu Jarot yang terletak di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Beliau seorang tokoh leluhur sesepuh dan tokoh leluhur sini yang cikal bakalnya beliau itu dengan Syekh Anjar Kupang, Ki Ageng Anjar Kupang. Beliau bermusyawarah untuk mendirikan ataupun cikal bakal berdirinya Desa Brokoh ini, dan beliau menyebarkan agama Islam di wilayah sini dan sekitarnya. Berkat perjuangan serta jasa-jasa beliau akhirnya dikenang oleh masyarakat Brokoh ini, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Kita ziarah makam leluhur ini bukan semata-mata bukan menyembah kuburan ataupun mengagungkan ataupun pengabdi kuburan, bukan. Yang jelas memperkenalkan, kita tegaskan, memperkenalkan situs makam leluhur kita, makam aulia, makam wali Allah yang ada di Nusantara ini. Makam wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait iman dan takwa, hanya Allah. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya memperkenalkan situs keramat makam aulia wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, memperkenalkan agar generasi kita, penerus bangsa, gak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah. Jadi jangan dangkal pola pikir penyembah kuburan, mau minta nomor. Innamal a'malu biniat, segala perbuatan tergantung niatnya. Kalau ada orang yang berpandangan sudut pandang tentang penyembah kuburan ataupun ada yang bilang ziarah makam keramat itu mau minta nomor togel, itu pola pikir sebenarnya menggambarkan diri sendiri, sifatnya sendiri, yang kemana-mana mintanya nomor togel, itu aja. Mulut perkataan itu menandakan perilaku diri kita sendiri yang dipaparkan, diterjemahkan dari mulut kita. Kalau dalam batin ingin bermaksiat, pasti lidah itu akan berbicara, menerjemahkan isi dalam hati kita sendiri. Jadi itu gambaran diri kita. Maka kalau bisa kita sebagai orang awam yang ingin belajar mengetahui ilmu agama Islam lebih dalam, bijaksanalah dalam menyikapinya. Lidah kita itu cerminan akhlak adab kita, sifat kita, itu aja. Kita bukan menyembah kuburan, bukan mengagungkan kuburan, menghormati napak tilas para leluhur makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leluhurnya si fulan bin fulan, bukan makamnya. Ini hanya sebagai prasarana tempatnya, bukan leluhurnya loh. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Mari kita generasi penerus bangsa jaga dan rawat situs-situs keramat makam aulia wali Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini, agar kita senantiasa bisa bersyukur kemerdekaan ini dengan damai, menikmati zaman sekarang itu damai. Coba kita
zaman-zaman yang dulu. Coba beliau sangat luar biasa hebatnya, tirakat sampai memperjuangkan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin nyawa taruhannya untuk menyebarkan kemaslahatan umat, menyebarkan ukhuwah Islamiyah, rahmatan lil alamin, kasih sayang alam semesta yang pertama dulu itu terpecah belah, disatukan, perbedaan disatukan. Hakikatnya kita hidup beragama itu menyatukan suatu perbedaan, bukan bercerai-berai karena perbedaan, membeda-bedakan persatuan. Kita udah bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, di dalam rangkuman yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kita udah bersatu, kenapa mau bercerai-berai? Karena pemahaman yang berbeda. Jangan picik kepala pikir tersebut, jangan picik. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan kita itu menjustis amalia ataupun perbuatan orang lain, tapi kita sendiri nggak berbuat apa-apa. Orang yang banyak omong, sok pinter, sok hebat, sok paling suci, itu biasanya nggak becus, nggak pernah melakukan apa-apa, hanya omong kosong, serta sukanya dengki mengkritik orang. Itu cerminan mulut kita itu dari cerminan sifat kita. Ingat, sifat itu akan ditunjukkan dari mulut perilaku kita. Mari kita bijaksana dan mari kita cerdas dalam menyikapinya. Belajarlah ilmu agama Islam dengan lebih mendalam dan lebih benar. Jangan sambungnya saja akhirnya keminter, sok tahu, sok pinter, sok alim, sokan berzikir hanya di masjid, hanya di musola. Afdolnya berzikir bukan di masjid, bukan di musola, afdolnya di dalam kalbu kita. Tak tegaskan kayak itu. Siapapun, kalau ada orang yang bilang tentang afdolnya berzikir di masjid, ayo ketemu, kita jelaskan, paparkan semuanya. Gitu. Enak. Kita menyebarkan agama Islam dan menyebarkan, memperkenalkan makam aulia, makam keramat leluhur kita, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, agar generasi penerus bangsa itu tahu, oh wilayah sini, daerah sini, desa ini ada makam keramatnya, makam wali Allah ada di sini, diletaknya di sini. Yang belum tahu akhirnya tahu, gitu. Saya itu tujuannya memperkenalkan, bukan menyembah kuburannya. Saya tegaskan itu. Jangan dangkal, ngaji baru kemarin sore bilang sok tahu, sok pinter, dangkal pola pikirnya. Demikian semuanya. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, mari kita jaga, rawat situs keramat, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai terlambat diakui oleh orang luar, oleh orang asing bahwa sejarah kita, leluhur kita diakui menjadi leluhur mereka. Kita baru kelojotan, kepanasan saat ini, sok paling suci, anti semuanya, anti ziarah makam keramat. Nanti suatu saat udah diakui negara lain baru ribut, ini leluhur kita, sok tahu sok munafik itu. Mari kita jaga dan rawat bareng-bareng, guyub rukun sengguyun. Saya Ustadz Surya Lapsi. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini edukasi untuk memperkenalkan situs makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.